Apakah mungkin Trump menjadikan membuat perdamaian ini sementara dia menyerang Iran gitu? Yes. Tapi memang ada pendekatan di international politics bahwa melalui fear kita bisa menuju peace gitu. Dia bilang gini, to be free we have to be fear. Kalau misalnya kita ingin bebas, kita harus ditakuti. Karena saya menjelaskan secara objektif, terus saya menjelaskan pakai keilmuan yang sudah saya pelajarin, terus dibilang bahwa saya pro Trump, pro Israel. Tapi untuk kans Indonesia memperjuangkan Palestina dalam Board of Peace sendiri gimana sih? Kan banyak yang meragukan Ya, kan? istilahnya Karena banyak pemimpinnya adalah Trump gitu. Donald Trump karena dia menyerang Iran gitu. Iya betul. Jadi emang ngaruh gitu kan? Emang bisa gitu. Ya, ini tuh saya tuh pengen kayak jangan karena saya menjelaskan secara objektif, terus saya menjelaskan pakai keilmuan yang sudah saya pelajarin, terus dibilang bahwa saya pro Trump, pro Israel. Padahal di konten-konten saya tuh saya mengkritik sekali dan profesor saya adalah profesor di Amerika yang sangat keras mengkritik Trump dan sangat keras menulis buku yang kontroversial tentang Israel gitu. Dan saya dari dulu tuh sangat mengkritik gitu foreign policy-nya Amerika yang selalu manut oleh AIPAC, badan lobby di Amerika gitu. Nah, tapi saya ingin menjelaskan ini secara objektif juga gitu, tidak melalui perasaan karena saya benci atau suka gitu kan. Nah, jadi apakah mungkin Trump menjadikan membuat perdamaian ini sementara dia menyerang Iran gitu? Yes. Tapi dalam sejarah itu bukan hal yang tidak pernah terjadi gitu. Pembentukan UN itu saya jelasinnya kayak gini. FDR dan Truman, presiden Amerika pada saat itu Perang Dunia Kedua, ya kan? FDR menginisiasi Project Manhattan, yang mana kita nonton filmnya Oppenheimer, ya kan? Einstein mengirim surat kepada FDR dan FDR menyetujui program ini, sehingga terjadilah bom atom itu yang dieksekusi oleh Truman, presiden setelahnya. Nah, Truman, Roosevelt, ya kan, Roosevelt FDR ya, itu kemudian menginisiasi UN agar mereka melihatkan ketakutan dari perang ini untuk negara-negara itu berdiskusi di dalam forum agar tidak terjadi lagi hal yang seperti itu. Itu ada penjelasannya dan itu ada bukti sejarahnya. Awalnya pembentukan UN itu juga kontroversial karena satu-satunya negara yang pernah menggunakan senjata nuklir di dunia ini adalah Amerika Serikat, dan dia menginisiasi pembentukan United Nations gitu. Orang-orangnya juga kayak gitu kan, kayak apa-apa nih gitu. Nah, tapi memang ada pendekatan di international politics bahwa melalui fear kita bisa menuju peace gitu. Jadi ini agak rumit, tapi melalui fear kita menuju peace. Itu memang ini diulang oleh Presiden Macron beberapa hari yang lalu ketika mereka meluncurkan kapal selam nuklir mereka. Dia bilang gini, to be free we have to be fear. Kalau misalnya kita ingin bebas, kita harus ditakuti gitu. Nah, ini ada melahirkan kebebasan gitu. Ya. Itu ya kita jadi masuk ke filosofi, hal yang kupelajari juga, tapi akan jadi panjang banget segmennya. Cuman yang harus kita kritisi sebenarnya jangan dimalinformasi ya. Justru yang harus kita kritisi dan harus kita awasi terus adalah sama kayak orang di luar negeri ya, karena saya tanya juga di luar negeri itu ada nggak mempermasalahkan piagam gitu. Dia tidak mempermasalahkan piagam karena mereka tahu gitu kan, gap antara yang tadi saya bilang tuh mereka lebih tipis gitu. Nah, yang mereka permasalahkan adalah besarnya kekuatan Trump di dalam Board of Peace ini gitu. Nah, justru karena alasan itulah kenapa kita harus berada di situ juga, menyeimbangi gitu. Karena negara-negara Arab itu akan lebih condong ya
akan manut ke Trump. Karena mereka terikat dengan Abraham Accords. Selain itu, alutsista mereka itu kalau Trump dari Washington tekan tombol off ya off juga pertahanan mereka gitu. Kelar, ya. Saudi itu pembeli alutsista luar biasa dari Amerika gitu. Jadi mereka punya ketergantungan pertahanan kepada Amerika. Sementara kita enggak. Kita masih non-blok ya, Kita non-blok. Jadi kita di situ tuh penyeimbang ya, sekaligus Justru kita mungkin yang bisa mewakili kepentingan Palestina sebenarnya. Ya, benar sekali. Makanya kan tidak ada gitu Sampai Palestina. nggak ada sama sekali justru. Tapi di dalam negeri muncul gerakan untuk Indonesia segera keluar dari BOP. Nah, itu gimana? Kalau dari Ya. Pak Presiden sendiri menanggapi itu ya kayak gimana sih? Kalau lihat ada Kan desakannya sampai gelombang-gelombang DPR, mahasiswa. Itulah maksudnya Board of Peace ini kan belum bekerja ya. kita juga masih trial ya. Enggak, bahkan belum trial. Terakhir KTT perdana itu kan presentasi. Jadi jadi konflik pertama, taruhlah konflik pertama yang diselesaikan Board of Peace ini adalah konflik Palestina. Nah, kita jabarin ya, ini step by stepnya. Ada dari sini, dari Jared Kushner yang kontroversial Iya, itu, Jared terus Kushner, ya. ada dari Tony Blair yang kontroversial juga, ada World Bank gitu kan. Mereka memaparkan rencana mereka, tapi belum ada eksekusi. Bahkan yang namanya tuh saya sampai heran banget kenapa sih masih dibahas Indonesia sudah menyumbang 17 T Padahal gitu. belum bayar. Kalau misalnya ada itu harus ada sidang di DPR dulu gitu loh. Kan mengeluarkan Budget tuh nggak APBN. segampang itu Iya, dikeluarkan. kayak Itu duit masa banyak iya, loh. transfer dulu lah Trump 17 T kan nggak gitu juga gitu. Sumbernya dari Nggak mana? ada, gitu. Dan Pak Menlu kan sudah menegaskan bahwa obrolan di dalam BOP itu sekarang on hold gitu, tidak ada gitu. Jadi kalau saya ya secara objektif gitu, selama ini belum memakan APBN gitu ya, dan kalaupun memakan APBN itu harus berimbang apanya baiknya apa buruknya gitu kan, dan berapa banyak gitu. Ya biarkan ini berjalan dulu. Toh kita punya 3 tahun free. Yes, trial itu ya. Berarti Trial free itu. intinya Indonesia masih akan berlanjut ya, karena kan ada kabar-kabar yang bilang Indonesia bakal keluar kok karena Ya nggak mungkin ada saja gitu. Tapi kan Karena ada nggak ada opsi untuk keluar itu tanda-tanda kayak gimana? perdamaian. itu pasti ada opsi untuk keluarnya gitu, ada di mekanisme itu, udah ada detailnya. Cuman gini, yang penting itu adalah kalau kita keluar, kita tuh harus mempertimbangkan aspek strategisnya, bukan karena tekanan gitu. Karena saya yakin nih, keluar pun pasti bunyi juga orang-orang itu gitu. Apapun yang Mau di dilakukan, dalam mau di luar, iya, sudah ada pasti argumennya. bunyi juga gitu. Jadi ketika keluar tuh pasti udah ada gerakan baru lagi. Udah mempersiapkan argumen lagi nih. Iya, kalau kata saya sih selama ini belum ini loh, belum berjalan. Apa sih yang diinikan gitu? Bahkan tiba-tiba ada yang bilang tagih hasil BOP gitu. Itu gimana orang belum berjalan, Iya hasilnya kan, belum proyek ada dong. belum ada. Bergerak aja belum. Kita kan berkontribusi dengan mengirimkan 8.000 pasukan itu di ISF, International Ya, ya. Stabilization Force, ya kan? Itu kan belum ada juga. Banyak yang harus Kan di-clearin sekarang fokus di sebenarnya. ini ya saya setuju, banyak banget yang harus di-clearkan, dikomunikasikan. Saya pun menjelaskan ini secara objektif tapi dihujat sana sini. Menurut saya nggak peduli gitu. Yang penting saya tidak peduli orang suka atau tidak suka kepada saya, yang penting saya menyatakan kebenaran berdasarkan keilmuan yang saya pelajarin gitu. Daripada Basicnya saya keilmuan tuh udah pasti. ya, daripada saya disukai orang tapi saya mengatakan kebohongan gitu, tidak yang sesuai dengan disukain prinsip aja ya? saya, ya buat apa gitu. Jadi berikan waktu, ini bekerja. Kalau misalnya tidak, ya sudah kita keluar. Yang gitu. penting diawasi aja, dipantau. Benar. Kan masyarakat bisa memantau, semua kan terbuka Iya, sekarang. sekarang apalagi di era keterbukaan informasi. Mungkin